Jadi yang masuk neraka itu bukan ibu-ibu. Siapa saja manusia yang dalam hidupnya hanya mengurusi urusan jasmani, lupa pada sejati dirinya, ya neraka. Kalian sholat cuma jasmani aja, ruhnya nggak diajak, nggak dibawa. Kan di Quran dibilang pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, celakalah para pendusta agama. Fazalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang mentelantarkan yatim. Yatim tuh ini jiwa kita, kesadaran kita, yang tak beribu, yang tak berbapak, yang tidak pernah dilahirkan. Itu kamu telantarkan. Karena sholatmu cuma berdiri, ruku, sujud, berdiri, ruku, sujud, sibuk bacaan. Berharap pahala di nggak tahu di mana tuh, saya juga bingung. Ya Allah. Jadi memahami kalimat la haula wala quwata itu bukan kita ini menjadi sangat pasif, tidak bisa apa-apa, tidak punya daya apa-apa, bukan. La haula wala quwata itu artinya kalau tidak ada Allah, saya tidak akan bisa apa-apa. Sekarang Allahnya sudah ada nggak bersamamu? Ya sudah ada. Kalau sudah ada, kerajaannya di mana? Makanya berikutnya, fawailul lil musallin, celakalah mereka yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya lupa itu artinya nggak sadar. Cuman jasmani aja, ruhnya nggak ikut sholat. Dan di Quran dikatakan orang yang sholat seperti itu disebut orang munafik. Tempatnya orang munafik, kata Quran, adalah neraka. Barangkali itu yang dikatakan di Quran surah Al-Fat dengan kata-kata tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadla minallah waridwana. Umatnya Nabi Muhammad itu cirinya itu bekas ruku dan sujudnya itu memancar di wajahnya. Bukan dahinya jadi hitam. Ya, pasti ada gurunya itu. Betul nggak? Ya. Teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi membakar warung orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ngambil TV punya orang. Itu Tuhan yang dia panggil itu Tuhan yang mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi menghujat orang. Saya bingung. Bingung nggak kalian? Atau kalian memang nggak bingung ya? Itu soleh aja, betul nggak? Ucapannya Allahu Akbar. Ini dagelan semua nih, dagelan ini. Dan kita harus sadar dengan itu semua. Ya? Yuk kita bersyukur. Segala puji hanya milik Allah. Terima kasih Tuhan, hari ini saya masih diberi nafas. Hari ini saya masih diberi izin untuk meniti ke dalam diri, meningkatkan kualitas hidup, menemukan jati diri, agar kita bisa pulang ke tempat asal kita. Kita puji Allah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian ini bersama-sama memohon ridhonya, memohon berkahnya, memohon kecerdasan agar kecerdasan yang ada dalam diri kita berfungsi, bisa menjadi furqon yang bisa menolong diri kita sehingga kita dapat ilmu bukan untuk disombongkan, bukan untuk dibanggakan, tapi ilmu yang bisa menjadi syafaat buat kita, sehingga ilmu yang datang saat ini di sini seperti ini bisa menolong kehidupan kita. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Mari kita sambungkan ruhaniah kita dengan ruhnya para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci, para mursyid, para pewaris ilmunya Nabi. Mereka itu para syuhada, dan sudah dijanjikan oleh Allah para syuhada itu sesungguhnya hakikatnya tidak pernah mengalami kematian, karena mereka sudah kembali kepada kesadaran murni, dan sesungguhnya mereka itu bisa diakses oleh kita. Mari kita akses dengan membaca Ummul Quran, fil barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. Ada apa sih di dada? Di dada ini yang paling utama di sini ada jantung. Dan selama ini orang mengira ya, jantung itu ya sebagai alat yang biasa. Ternyata para sahabat yang bergerak di bidang riset neuroscience
Ternyata di jantung itu ada sel-sel neuron. Sel-sel neuron yang persis seperti yang Tuhan kasih di otak. Jadi sebenarnya jantung ini punya kecerdasan tersendiri. Jantung ini. Jadi kenapa perubahan itu dimulai dari dada? Di sini ada jantung. Tempat kita merasa. Ya. Yang kedua dimulainya dari dahi. Dahi itu di sini. Kalau orang yang belajar ilmu tentang titik energi, di sini itu ada yang disebut dengan titik energi yang sangat dahsyat. Karena di sini ya ada sistem pusat pengendali kelistrikan dari tubuh kita. Makanya di sini ada yang menyebut, katanya di sini ada batara guru. Di sini ada yang menyebut ada pineal gland. Itu bahasa biologinya. Makanya kalau sahabat-sahabat kita di India, begitu seseorang sudah dewasa dikasih titik di sini. Saya pernah tanya, ya karena saya pernah ke sana, pernah belajar. Kenapa ya kalau orang India yang sudah dewasa dikasih titik di sininya? Ternyata itu adalah titik pengingat. Di sini itu ada sesuatu yang luar biasa bagi orang yang tahu. Bahkan di Quran itu dikatakan, ya, kamu akan melihat sesuatu di mana yang kamu lihat itu jaraknya itu antara dua gunung. Itu bahasa Quran itu. Kita akan melihat sesuatu yang jarak kita dengan yang kita lihat itu jaraknya itu antara dua gunung. Kalau menggunakan bahasa biasa, antara dua gunung, bingung kan? Ya gunung mana dengan gunung mana? Jaraknya jadi sangat relatif. Betul apa tidak? Yang penting antara dua gunung. Saya pernah tafakur lama itu, ingin tahu kenapa sih bahasa Quran itu susah sekali. Untuk mendapatkan pengalaman itu saya itu mengalami berbagai fase dalam hidup hanya untuk mengalami pengalaman itu. Kita akan melihat sesuatu dalam diri kita, di mana yang kita lihat itu jaraknya itu antara dua gunung. Jadi kalau di Quran surat An-Najm itu, Nabi Muhammad juga pernah mengalami pengalaman itu. Saat beliau kasyaf, terbuka mata kalbunya, beliau melihat sesuatu. Dan sesuatu itu terus mendekat, terus mendekat, terus mendekat, terus mendekat, terus mendekat, sampai jaraknya itu antara dua gunung. Itu bahasa Al-Quran. Nah, saya tidak akan bisa memahami itu kalau saya tidak mengalami apa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Maka saya cari ilmunya kemana-mana. Gimana caranya supaya saya bisa mengalami itu? Ternyata, ini saya bocorkan ya. Gunung yang pertama adalah ini. Gunung yang kedua adalah ini. Jarak antara dua gunung itu ya segini. Dan kalau tidak mengalami, nggak akan ngerti. Cuma segini. Coba, kalau segini, sama nggak semua orang? Sama. Sama kan? Tapi kalau antara dua gunung-gunungnya, gunung yang mana? Jadi tidak sama. Ya, saya cuma bisa mendoakan nanti Bapak Ibu bisa mengalami juga. Maka di Quran dikatakan fakashafna anka gidoaka fabasyarukal yaumal hadid. Pada hari ini aku bukakan tirai yang menutupi pandangan batinmu sehingga penglihatanmu menjadi tajam. Bagaimana nggak tajam? Karena kita melihatnya di jarak yang sangat dekat. Dan Nabi Muhammad juga mengalami itu.
Malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami tidak akan paham. Daripada dijelaskan, lebih bagus nanti mengalami sendiri. Kapan? Ya terserah. Kalian sendiri yang menentukan waktunya. Ya, kan kiamat sudah dekat. Dekat dengan siapa? Ya dekat dengan diri kita masing-masing. Tinggal kita yang menentukan waktunya. Duh, luar biasa sebetulnya kalau kita mau belajar itu. Nah, kalau titik ini sudah hidup, nih titiknya sudah hidup. Saya baru tahu itu. Ada orang yang melakukan penelitian tentang pineal gland. Jadi pineal gland itu jaraknya itu, ya jaraknya itu. Kalau pusat nih, pusat kepala ini ditarik ke dalam garis vertikal. Kemudian dari sini, nih antara dua gunung tadi itu ditarik garis lurus horizontal ke dalam, maka akan terjadi garis vertikal dengan garis horizontal itu bertemu. Makanya sahabat kita yang di Nasrani melambangkan spiritualnya kan dengan garis vertikal, garis horizontal. Ada titik temu tuh di tengah. Ya mereka menyebutnya salib. Salib itu kan pertemuan antara garis vertikal yang panjang dengan garis horizontal yang pendek. Makanya kalau nggak ngerti ya jangan bicara. Apalagi menyerang keyakinan orang lain. Ngerti enggak, nyerangnya duluan. Di balik simbol keagamaan itu banyak sekali teka-tekinya yang harus dipecah. Ternyata ketika seseorang itu sudah menemukan titik temu antara garis vertikal dengan garis horizontal dari sini, itulah dia sudah bertemu dengan batara guru, namanya pineal gland. Dan ketika pineal gland itu bahannya dianalisis dengan menggunakan karakterisasi bahan. Jadi kalau di universitas itu ada jurusan metalurgi. Metalurgi itu ilmu tentang karakteristik bahan. Jadi bahan itu dikarakterisasi dari sisi apa? Dari sisi mekaniknya, dari sisi listriknya, dari sisi optiknya, dari sisi kelistrikannya, dari sisi kemagnetannya. Itu kerjaan saya itu. Kerjaan saya di laboratorium. Itu namanya karakterisasi bahan. Yang luar biasa ternyata pineal gland ini terbuat dari bahan material yang diciptakan Tuhan sendiri di sini. Nama bahannya itu adalah piezoelektrik. Jadi beda dengan bahan untuk otak yang lainnya. Dari mana piezoelektrik itu? Ya tetap dari makanan yang kita santap. Tetapi dari makanan itu kok bisa dikumpulkan khusus untuk pineal gland. Materialnya itu namanya piezoelektrik. Jadi saya sudah melakukan penelitian. Material piezoelektrik itu, kalau dia mendapatkan tekanan mekanik, dia mengeluarkan cahaya. Jadi kalau dia mendapatkan tekanan secara mekanik, itu mengeluarkan cahaya. Luar biasa ya. Jadi pineal gland ini kalau mendapatkan tekanan mekanik, dia itu mengeluarkan cahaya. Bahkan ada penelitian baru bukan hanya cahaya, dia mengeluarkan zat-zat kimia yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Ada DMT, ada namanya dopamin, serotonin, oksitoksin, dopamin. Luar biasa. Sehingga orang-orang yang tubuhnya setiap saat itu selalu menghasilkan zat-zat kimia yang positif, wajahnya itu jadi kelihatan berwibawa, berharisma, damai, tenang. Ya. Dan orang-orang yang selalu stres, takut, cemas, khawatir, sedih, ya, dendam, iri hati, tidak suka orang lain bahagia, lihat wajahnya itu. Mau dibedakin kayak ondel-ondel. Itu tidak bisa. Pancaran kegelapan dari batinnya itu kelihatan. Orang yang wajahnya biasa saja, tetapi di dalamnya itu beres, ya,
itu pancaran dari wajahnya itu beda. Barangkali itu yang dikatakan di Quran surah Al-Fat dengan kata-kata tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadla minallah waridwana. Umatnya Nabi Muhammad itu cirinya itu bekas ruku dan sujudnya itu memancar di wajahnya. Bukan dahinya jadi hitam. Kan serem. Salah karpet. Udah ininya hitam, kemudian yang keluar dari mulutnya kata-kata yang menjijikkan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada apa banyak? Ini belum pernah ikut pelatihan sholat khusyuk dengan saya itu. Kalau sudah diajarin sujudnya itu benar, meletakkan tangannya benar, meletakkan ini benar, ya, napasnya benar, nggak terjadi itu. Saking ini itu malah digosok-gosok. Tambah serem. Berapa tahun itu harus ikut skincare? Jadi tafsirannya jadi keliru. Ya, umatnya Nabi Muhammad itu bekas ruku dan sujudnya nampak di wajahnya. Ruku dan sujud itu sebagai wujud penyerahan diri. Dan orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia sudah bisa menerima apapun yang terjadi dalam hidupnya, itu sudah terjadi penyerahan diri. Orang yang sujud dan ruku secara fisik belum tentu bisa menerima semua perbedaan apa adanya. Betul nggak omongan saya? Ngakunya tokoh agama, pakai gelar-gelar. Tapi besok-besok istrinya beda aja, pandangan udah langsung di pengadilan agama, saling buka aib. Muliaan sendal jepit. Tahu nggak sendal jepit? Itu sendal jepit sejak dibeli sampai usang, nggak pernah ganti pasangan. Betul nggak? Betul nggak omongan saya? Ya sampai berakhir, tetap aja setia dengan pasangannya. Siapa itu? Sendal jepit. Ini ngakunya gelar ini, gelar itu, pakai baju-baju agama lagi. Besok-besok saling buka aib di pengadilan agama. Muliaan sendal jepit. Ada nggak sendal jepit yang saling injak kiri dan kanan? Ada nggak? Nggak ada. Dia pasangan yang serasi, nggak pernah saling injak. Ini katanya manusia yang mengatakan dirinya makhluk paling mulia, kemudian bersepakat untuk hidup bersama, ijab kabul di depan banyak orang, dirah-rah bahasa apa ya? Kalau di Garut dirah-rah itu, ya pokoknya pesta pora lah, betul nggak? Iya, ijab kabul. Habis itu saling menyakiti, saling injek. Kalah sama sendal jepit. Sendal jepit aja nggak pernah saling injek. Itu sendal jepit kiri kanan setara aja. Tidak merasa yang kanan lebih mulia, yang kiri lebih mulia, enggak. Coba manusia yang berpasangan. Katanya suami ini pemimpin. Jeksa. Ada ayatnya katanya, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpinnya perempuan. Betul, ayatnya ada. Tetapi memahaminya jangan jadi suami pemimpin bagi istri. Keliru. Rijal itu artinya ruhani. Nisa itu artinya jasmani. Artinya ruhani ini pemimpin jasmani. Jadi kita ini sudah sempurna, ada ruhaninya, ada jasmaninya. Nah, siapapun yang ruhaninya ini sudah bisa mengendalikan jasmaninya, sudah bisa mengendalikan pikirannya, perasaannya, sudah bisa dikendalikan oleh ruhaninya yang namanya kesadaran, itu. Saat dia menyatu, tidak merasa ini lebih unggul dari yang lain, sederajat. Gitu nggak? Nggak. Pokoknya tanpa izin suami masuk neraka.
Jadi arijal qawwamuna 'alan nisa itu artinya laki-laki itu pemimpinnya wanita, ruhani itu pemimpin jasmani. Makanya urusan ruhani itu harus didahulukan. Coba lihat itu di haji itu. Ketika sa'i, laki-laki lari, perempuan jalan. Itu artinya urusan ruhani harus didahulukan dari urusan jasmani. Sampai ruhani kita itu yang namanya kesadaran itu memimpin kita. Jadi tidak ada urusan dengan pasangan, di sini dulu bereskan. Kalau sudah beres, yang dua ini berpasangan, berpasangan, dia tidak merasa dirinya lebih unggul dari yang lain, apalagi mengendalikan yang lain. Setara, sederajat. Kayak sendal tuh, kiri kanan setara, sederajat. Kan banyak ya yang merasa dirinya itu seolah-olah ya sebagai kepala keluarga yang otoriter. Sehingga semua harus dalam kendali dia. Kan stres orang serumah. Ini saya penting kayaknya bicara ini deh. Untuk kalian yang sebelah sini. Yang sosok agama, sosok spiritual, sosok pakai Quran, salah lagi. Nggak begitu. Sampai mau pemilihan presiden pun dibawa-bawa itu ayat. Yang boleh jadi pemimpin harus laki-laki. Gimana kalau nggak jujur? Kepala MBG aja laki-laki diganti sama perempuan. Begitu katanya isunya ya. Ya, saya cuman selewatan aja, saya nggak pernah merhatiin. Ini nyelonong aja barusan kok jadi ingat MBG. Itu nyelonong barusan itu. Jadi ya gimana sih kalau nggak diomongin udah nyelonong di sini. Kelihatan. Jadi kalau ayat itu dipakai laki-laki pemimpin, wanita laki-lakinya benar-benar laki-laki, wanita benar-benar, kan kenyataannya sudah dikasih sama laki-laki juga nggak jujur. Kan yang paling penting itu mau laki-laki mau perempuan, yang paling penting yang berhak jadi pemimpin adalah mereka yang kesadarannya sudah memimpin. Artinya mereka yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ini penting nih. Kenapa? Saya setiap hari banyak sekali mendapatkan orang yang konsul dengan saya. Itu karena suaminya semena-mena menerapkan ajaran syariat yang keliru. Seolah-olah ya, seolah-olah pemimpin itu laki-laki yang fisik. Paham maksud saya? Gimana kalau yang memimpin itu egonya? Betul nggak? Ya. Sampai hari ini saya tidak pernah diundang oleh majelis taklim isinya laki-laki semua. Gak ada tuh majelis taklimnya laki-laki. Semua majelis taklim itu perempuan. Udah gitu katanya yang banyak masuk neraka perempuan lagi. Padahal majelis taklimnya kebanyakan perempuan. Ya, kalian tuh diem aja yang sebelah sini. Walaupun ada yang bilang-bilang begitu. Ya benar sih hadisnya begitu. Tapi memahaminya lagi tidak seperti itu. Laki-laki itu urusan ruhani. Perempuan urusan jasmani. Siapa saja yang dalam hidupnya melulu hanya mengurusi urusan jasmani, habis seluruh waktunya hanya investasi untuk sesuatu yang tidak memiliki jangka panjang, cuma sampai di kuburan, yaitu neraka. Jadi yang masuk neraka itu bukan ibu-ibu. Siapa saja manusia yang dalam hidupnya hanya mengurusi urusan jasmani, lupa pada sejati dirinya, ya neraka. Kalian sholat cuma jasmani aja, ruhnya nggak diajak, nggak dibawa. Kan di Quran dibilang pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, celakalah para pendusta agama. Fazalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang mentelantarkan yatim. Yatim tuh ini jiwa kita, kesadaran kita, yang tak beribu, yang tak berbapak, yang tidak pernah dilahirkan. Itu kamu telantarkan. Karena sholatmu cuma berdiri, ruku, sujud, berdiri, ruku, sujud, sibuk bacaan. Berharap pahala di... Nggak tahu di mana tuh, saya juga bingung. Betul begitu? Melulu jasmani. Makanya lihat, habis sholat tetap marah. Habis sholat tetap ngomongin orang. Habis sholat kata-katanya menjijikan. Habis sholat juga masih menyepelekan orang. Habis sholat malah melecehkan harga diri orang.
Itu karena sholatnya cuma jasmani. Ruhnya nggak pernah dibawa, nggak pernah diikutkan. Itu mentelantarkan agama namanya. Makanya berikutnya, fawailul lil musallin, celakalah mereka yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya lupa. Lupa itu artinya nggak sadar. Cuman jasmani aja. Ruhnya nggak ikut sholat. Dan di Quran dikatakan orang yang sholat seperti itu disebut orang munafik. Tempatnya orang munafik, kata Quran, adalah neraka. Nyambung Bapak Ibu? Gak tahu saya judulnya ini, tapi saya ngomongnya kemana-mana. Udah biarin aja, saya dengar yang di dalam. Nanti mungkin baru nyambung kapan, saya nggak tahu. Ngerti sampai sini? Jadi kesetaraan, kesederajatan itu penting. Bagaimana kita bisa saling menghormati dan menghargai perbedaan? Kalau yang satu merasa lebih dari yang lain. Lalu yang ini kemudian apa yang terjadi? Mendikte. Semau gue. Yang repot. Kalau ini kemudian diamalkan atas nama agama dan keyakinan. Udah jelas ada yang tertindas. Udah jelas ada yang tidak bahagia. Lihat saja penyakitnya. Kanker payudara, kanker serviks, itu kan semua stres. Itu tekanan, tidak bisa keluar. Pada betah lagi-lagi. Gak ngerti saya. Situasi itu harus diubah. Gimana cara mengubahnya? Ah, ini udah mungkin masuk ke judul ini. Bagaimana cara mengubah keadaan? Perubahan sejati harus dimulai dari dada dan dahi. Ada apa di dada di sini? Ada jantung, tempat merasakan. Ada apa di sini? Ada otak, di mana pikiran disemaikan. Ternyata pikiran, perasaan, ini adalah alat pertama yang disediakan semesta untuk melakukan perubahan. Kan saya sering mengatakan ya, tidak mungkin kita bisa mengubah yang di luar. Karena yang di luar kendali kita. Satu-satunya yang bisa diubah itu adalah pikiran kita, perasaan kita. Dan yang ketiga, sikap kita. Sikap itu tergantung pikiran dan perasaan. Sikap itu nanti yang ketiga. Makanya di sini saya bilang, perubahan yang sejati dimulai dari dada dan dahi. Artinya apa? Perbaiki dulu dahi kita, perbaiki dulu dada kita. Nanti aksi kita, sikap kita jadi berubah. Nah, perubahan itu akan memantulkan perubahan ke sekitar. Ya. Jadi jangan memaksa orang lain berubah sementara kita sendiri tidak berubah. Jadi artinya saya ingin menekankan bahwa perubahan harus dimulai dari diri kita dulu. Diri kita dulu. Kenapa perubahan itu penting dibicarakan? Karena perubahan itu abadi. Tidak ada yang abadi di semesta ini kecuali perubahan. Siang itu tidak abadi karena berubah menjadi malam. Malam juga tidak abadi, berubah menjadi siang. Tapi siang malam terus menerus terjadi. Itulah perubahan. Itu sebabnya saya sering menekankan bahwa hidup adalah perubahan. Jadi jangan melawan perubahan. Nih ibu-ibu, jangan pengen muda terus, pengen kinclong terus. Kita hidup sehat, yaitu amanah. Ingat ya, kalau ingin kelihatan cantik karena kita memelihara amanah, tubuh ini amanah dari semesta buat saya jaga, sehingga saya harus tampil cantik, itu keren. Tapi kalau tampil cantik, ngabisin duit miliaran, di operasi ini, operasi itu, cuma ingin dipalidasi oleh orang lain bahwa Anda cantik, itu Anda sudah lelah melawan perubahan. Kan ada yang rela mengeluarkan uang ya banyak hanya untuk apa? Yang pesek supaya jadi mancung. Jadi aneh malah. Bagusan ketika pesek. Lah buatan Allah pesek juga keren. Tapi tetap bisa napas karena yang pesek. Nah, yang paling penting bisa napas. Dan yang paling penting kenal jati diri, bisa ketemu sama Tuhannya, itu udah keren itu. Ya. Udah ini dimancungin apalagi? Ya. Ya, matain kelihatan bulat kayak kelereng.
Ujung-ujungnya hanya ingin dapat validasi dari luar bahwa Anda siapa? Aduh, cuma itu. Saya bukan melarang yang laki-laki ganteng. Saya bukan melarang yang perempuan memelihara kecantikannya. Silakan. Tapi peliharalah itu sebagai amanah dari semesta. Saya berpenampilan baik karena ini tubuh pemberian Allah, harus saya jaga. Kalau itu yes, saya dukung. Asal jangan uangnya dari pinjol. Paham ya? Jadi apa yang tidak berubah di semesta ini? Karena aneh ya, ada yang ingin jadi bupati terus, dia sudah melanggar hukum alam. Ada yang pengen jadi menteri terus, ya. Ada yang pengen jadi ketua partai terus, gak boleh ada yang ganti. Itu sudah lelah melawan hukum alam. Tidak siap berubah, itu melelahkan. Makanya kalau kita ikut menari bersama perubahan, ya sudah, ikut saja, enak. Bisa dapat surga setiap ruang dan waktu, setiap saat. Saatnya jadi bupati, ya nikmati. Saatnya tidak, ya nggak apa-apa. Asalnya juga enggak. Ini begitu tidak jadi kelihatan. Stres. Baru mundur 2 bulan, udah meninggal. Jadi apa yang abadi Bapak Ibu? Perubahan. Nah, jadi mulai sekarang biarkan perubahan itu terjadi. Tugas kita cuma satu. Kita punya kemampuan beradaptasi dengan perubahan itu. Ingat ya, yang paling kuat di semesta ini, ya, yang paling panjang umurnya di semesta ini bukan mereka yang kuat. Yang paling bahagia, yang paling panjang lifetime-nya, waktu hidupnya, itu adalah mereka yang punya kemampuan beradaptasi dengan setiap perubahan. Jadi dinosaurus itu kenapa musnah? Karena dinosaurus itu tidak belajar beradaptasi dengan perubahan. Walaupun dia kuat, kalah. Karena dia tidak siap beradaptasi. Siapapun yang kuat, mempertahankan supaya dia berada di posisi status quo-nya dengan kekuatannya, pasti lebih cepat hancur. Kenapa? Karena yang punya kemampuan hidup bahagia dan lebih panjang bukan mereka yang kuat, tapi mereka yang punya kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Setuju ya? Ngerti adaptasi terhadap perubahan? Ngerti? Jangan angguk-angguk dulu kalau belum mengerti. Ya? Jadi adaptasi terhadap perubahan itu artinya kita bisa menerima dulu setiap perubahan yang terjadi apa adanya. Setelah itu kita menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Bukan memaksakan diri supaya kita berada di zona nyaman sehingga kita melawan perubahan. Itu akan melelahkan. Ingat ya, yang bisa dikendalikan cuma 3. Pikiran kita, dahi, perasaan kita, dada, dan sikap kita. Nah, sikap ini tergantung ya dahi dan dada. Karena kalau dahi dan dadanya udah beres, sikapnya pasti beres. Clear ya judul ini? Oke, kalau sudah clear kita lanjutkan. Dalam Quran surat Al-Mulk ya. Surat ke-67 ayat yang pertama, Allah mengatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di tangan siapa kerajaan? Di tangan Allah. Di tangan siapa? Tangan Allah. Bukan di tangan Bapak Ibu. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kerajaan ada di tangan siapa? Allah. Maha Kuasa enggak Allah? Maha Kuasa. Maha Kuasa atas apa? Atas segala sesuatu.
wabarakatuh. Jadi kerajaan itu di tangan Allah atau di tangan Bapak Ibu? Biar bingung kalian tuh kalau ngaji. Kan kita selama ini ngaji begitu aja. Allah terus, kerajaan di Allah, Allah Maha Kuasa, ya segala sesuatu terserah Allah. Akhirnya kita tuh diam. Itulah pentingnya kita tahu sebetulnya diri kita ini siapa. Ini yang akan saya jelaskan, ini akan mengubah paradigma. Ayatnya sederhana, tetapi kalau pemahamannya dicanggihkan sedikit, dikembalikan kepada tujuan Allah, berfirman dengan ayat ini, disinilah perubahan akan terjadi. Bayangkan sekarang, ya Bapak Ibu, yang punya keyakinan kerajaan di Allah, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, jadinya apa? Seolah-olah Allah itu adalah Tuhan yang dengan kuasanya bisa memperlakukan semua hal suka-suka beliau. Dan kita nunut saja sama beliau. Begitu? 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 Itu kekeliruan yang sangat besar. Yuk, saya kembalikan dulu. Kan Allah bilang, ketika aku sudah selesai menciptakan kamu, menciptakan wadahnya, raganya, lalu Allah bilang, aku tiupkan ruhku. Siapa yang ditiupkan? Ruh siapa? Kan ruhku. Ruh siapa? Ruh Allah. Ini yang di botol ini apa namanya? Air. Yang ini? Setetes air. Ngarang aja. Kan saya cuma tanya ini apa? Air. Yang ini? Pakai setetes. Nggak ditanya. Kalau saya tanya, ya besar mana ini dengan ini? Ya tentu saja ini sumbernya ini setetes. Betul nggak? Kan nggak ditanya. Ulangi. Ini apa? Air. Ini apa? Air. Sepakat ya? Rumus kimianya apa? H2O. Yang ini? H2O. Sepakat ya? Sifatnya yang ini dengan yang ini sama nggak? Sama. pH-nya? Sama. Salinitasnya? Sama. Viskositasnya? Sama. Padahal nggak ngerti kalian viskositas itu apa. Belajar juga kagak, betul nggak? Pakai bilang sama, ya, udah nggak apa-apa. Viskositas itu artinya tingkat kekentalan. Makanya kalau oli ada viskositas. Nanti belajar ya. Pernah belajar dulu? Kalian tuh sekolahnya di mana sih? Yang jelas, ini apa? Yang ini? Udah gitu aja. Nah, yang ini diberi nama Allah. Ya. Kemudian bagian dari dirinya yang ditiupkan ke dalam diri-diri ini, masa diberi namanya beda? Cuma diberi nama aja itu ruhku. Tapi kan sebetulnya sama apa tidak? Lah dia juga. Nah, tadi saya bilang yang di botol air dengan yang satu tetes sama nggak sifatnya? Sama. Pernah ke rumah sakit? Periksa darah? Dikeluarkan gitu satu darah satu tubuh pakai jerigen. Kemudian taruh dulu, nanti tolong ya darahnya mau diperiksa. Diperiksanya semua darah satu tetes. Jujur nih, jujur. Itu kalau yang satu tetes itu sudah keluar hasil labnya, itu cerita satu tetes atau cerita semuanya? Sadar? Sadar sekarang? Sadar kan? Nah. Jadi kalau hasil lab yang satu tetesnya sudah keluar, kan itu bukan? Ibu hemoglobin gak standar, leukosit gak standar, trombosit gak standar, ya, kadar gula tinggi, asam urat luar biasa, kolesterol tak terkendali. Apa mau dibilang sama ibu? Gak apa-apa dok, kan itu cuma satu tetes.
Yang di sini enggak gitu. Kata dokter, udah pulang aja. Bingung dokter ngadapin kamu. Jujur ini, yang satu tetes dengan yang ini sama nggak? Benar? Oke. Makanya siapa yang kenal satu tetes, dia kenal semuanya. Karena Nabi Muhammad bilang, siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Baru sadar? Itu periksa darah udah berapa kali selama hidup? Segitu sering ya, sakit, dikit-dikit ke rumah sakit kan begitu? Itu nggak sadar. Padahal dari dulu Nabi Muhammad bilang, siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Kenapa untuk mengenal Tuhan harus kenal diri? Karena bagian dari dirinya Tuhan itu ada dalam diri kita. Jadi siapa sebenarnya diri kita ini? Bukankah diri kita itu adalah dia yang sedang ingin mengalami berbagai pengalaman lewat tubuh ini? Kan kamu nggak ada. Yes. Jadi siapa yang punya kerajaan? Oh, gak konsisten kalian itu tadi jawabannya, katanya Allah. Siapa yang punya kerajaan? Oh, ternyata saya. Apakah saya kuasa atas segala sesuatu? Kuasa. Siapa yang menentukan nasib kamu? Baru tahu. Jadi kalau begitu kita ini diberi kuasa oleh Allah. Kuasa untuk menjadi siapa saja. Kuasa untuk menjadi apa saja. Bayangkan paradigma tadi. Dari kecil miskin, takdir. Gak punya ilmu, takdir. Gak punya duit, takdir. Banyak penyakit, takdir. Begitu apa tidak? Ya Allah, sepanjang kita hidupnya punya paradigma yang tadi, sepanjang itu pula kita menjadi sangat tidak berdaya. Padahal tujuan Allah menyampaikan ayat ini, sebetulnya Allah itu ingin menyatakan pada kita semua, di dalam dirimu itu ada aku. Dan sifat-sifatku, kata Allah, pun sudah aku wariskan kepada kamu. Di situ ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Semua kebutuhan tentang kamu sudah ada pada diri. Bayangkan kita dari kecil diajarin sesuatu yang keliru. Seolah-olah diri ini betapa lemahnya. Begitu belajar agama, semakin keliru lagi. Seolah-olah diri kita ini tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Begitu? Begitu? Menuanya cepat. La haula wala quwata illa billah. Gak punya uang. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita ini memang benar-benar jadi tidak ada daya, tidak ada upaya. Padahal artinya la haula wala quwata illa billah, artinya di dalam diri kamu itu ada aku. Memang kamu itu tidak berdaya, tidak ada upaya kalau tidak ada kehadiranku. Sekarang aku sudah hadir dalam dirimu sebagai ruhku karena cinta kasihku. Jadi betapa Bapak Ibu selama ini memahami kalimat la haula wala quwata itu sebagai kalimat yang pasif. Betul? Bayangkan kalau paradigma itu terus kita pelihara. Di satu sisi kita harus mengubah nasib, di satu sisi kita punya paradigma yang sangat melemahkan diri kita. Jadi kita ini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia sudah hadir sebagai apa? Sebagai ruhku. Terus menunggu apa lagi? Kan Allah bilang, aku bersama kamu. Lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Masih ingat meditasi yang lalu?
menyadari kalau dalam diri kita ada yang menyadari. Masih ingat? Nanti kita meditasi lagi kalau belum menyadari. Jadi kita ini gagah nggak Bapak Ibu? Hebat? Kuasa? Kenapa? Ya Allah. Jadi memahami kalimat la haula wal quwata itu bukan kita ini menjadi sangat pasif, tidak bisa apa-apa, tidak punya daya apa-apa, bukan. La haula wal quwata itu artinya kalau tidak ada Allah, saya tidak akan bisa apa-apa. Sekarang Allahnya sudah ada nggak bersamamu? Ya sudah ada. Kalau sudah ada, kerajaannya di mana? Kok ada orang bisa bikin pabrik, duitnya banyak, dikasih sama Allah, atau Allah memfasilitasi apa yang dia mau? Dia menggunakan kuasa yang ada dalam dirinya. Saya ingin jadi pengusaha, saya ingin berkelimpahan. Dia gunakan kecerdasan, kesadaran, semua potensi yang Allah berikan pada dirinya. Ya Allah ngikutin apa yang dia mau. Maka Allah disebutnya keberadaan. Allah disebutnya kehadiran. Terus kurang apa lagi? Mari kita hapus yang ada di otak kita saat ini, yang mengatakan seolah-olah kita hari ini seperti ini karena takdir Allah. Bukan. Kita seperti ini hari ini, itu buatan kita sendiri. Kita sedang nonton semua yang kita tanam oleh kita sendiri. Sudah ada Allah bersama kita? Yes. Bahkan Allah mengatakan bersama. Wa huwa ma'akum. Dia bersama. Makanya saya heran ada orang yang teriak-teriak, ya Allah, aku punya masalah besar. Harusnya kan teriakannya tidak seperti itu kan. Ya Allah yang maha besar. Gitu. Karena Allah maha besar. Harusnya berteriaklah pada masalah. Hei masalah, aku punya Allah yang maha besar. Tapi kita sering lupa dan meniadakan kehadiran dia. Seolah-olah masalah kita lebih besar dari Allah. Uang kita yang hilang lebih besar daripada Allah. Bisnis kita yang bangkrut lebih besar daripada Allah. Lihat, orang masih bernapas, cuma kan bisnisnya bangkrut, dia kolab, seolah-olah kehilangan segalanya. Dia tidak sadar kalau dalam dirinya itu ada yang maha besar. Kerasa Bapak Ibu? Kerasa. Setelah saya jelaskan seperti ini, ada yang berubah nggak di sini? Nah. Jadi sekarang dahi dan dada kita dirubah. Sudut pandangnya dirubah. Oh ternyata aku ini adalah dia yang sedang mengalami pengalaman sebagai manusia di sini. Ternyata aku ini tidak ada. Yang ada cuma dia. Diikat dengan satu kalimat, la ilaha illallah. Yang mana sih yang bukan dia? Kan Allah bilang, yang nyata aku, yang tidak nyata juga aku. Terus kamu yang mana? Kamu yang mana? Nah, perasaan kamu ada dan terpisah seolah-olah dengan dia, sang keberadaan, itulah sumber awal penderitaan setiap manusia. Menjadi sangat lemah, tidak percaya diri. Betul nggak? Iya. Nah, hidupnya manusia kebanyakan jadi berpikir linier. Ngerti berpikir linier? Oke. Ini perhatikan saya. Dulu kita pernah belajar persamaan linier. Gini. Y sama dengan 7X. Itu persamaan linier itu. Kadang juga pakai tambah. Y sama dengan 7X tambah konstanta. Misalkan Y sama dengan 7X tambah 1. Coba sekarang. Tetapkan di sini. Persamaannya apa tadi? Y sama dengan 7X tambah 1. Yes? Sekarang. Ganti X-nya dengan angka 1. Berapa Y-nya? 8. Y sama dengan 7 kali 1 tambah 1. Yes? Ganti X-nya 2.
Y sama dengan 7 kali 2, 14 tambah 1, 15. Y sama dengan, ganti X-nya 3. 22. Lanjut kan? Itu. Ngerti? Itu namanya linear. Linear itu gini. Ingin mengubah Y, harus mengubah X. Nah, maka X ini disebut sebagai variabel yang bebas. Y-nya disebut variabel yang terikat. Jadi Y ini nggak bisa bebas, tergantung berapa besarnya X. Jadi Y itu tidak bisa suka-suka. Yang bisa suka-suka itu adalah X-nya. Nah, itu namanya persamaan linear. Nah, hidup yang linear itu hidup yang seperti persamaan tadi. Saya akan punya uang X. Ketika saya punya uang X, maka saya akan punya mobil Y. Jadi kita mematok mobil itu akan ada kalau ada uang. Saya akan bahagia Y kalau saya punya pasangan yang setia X. Gitu nggak hidupmu? Gitu apa tidak? Itu hidup yang linear. Nah, saya bilang hidup yang linear itu produk dari pikiran, produk dari ego. Kesadaran tidak mengenal persamaan linear. Makanya X ini disebut sebagai sebab. Y disebut sebagai akibat. Yes? Jadi kalau X ini sebab, Y itu jadi akibat. Nah, di dunia ego, di dunia pikiran, itu berlaku hukum sebab akibat. Di dunia kuantum, di dunia kesadaran, tidak mesti sebab akibat. Kita bisa akibat sebab. Tambah pusing kan? Oke, pelan-pelan dikasih contoh. Katanya mau cerdas. Nah, kita ini suka aneh-aneh ya. Hidup ingin berubah, betul nggak? Ingin berkelimpahan, tapi nggak mau belajar, gitu ya. Lihat saya semua. Jadi di dunia kuantum, di medan energi, di medan gelombang, tidak selalu berlaku hukum sebab akibat. Malah justru mereka menawarkan hukum akibat sebab. Ciptakan dulu akibatnya, biarkan sebabnya ngikutin belakangan. Yuk, lihat saya semua. Hukum sebab akibat. Kalau pasangan saya setia, saya akan bahagia. Apa itu? Sebab akibat. Jujur ya, setia nggak pasangannya? Tuh kan, enggak kan? Enggak kan? Jadi akibatnya nunggu setia sampai mati. Mending kalau jadi sendal. Nah, sekarang saya kasih tahu ilmunya. Ilmu merubah nasib. Lihat saya semuanya. Sudah, akibatnya aja diciptakan duluan. Suami saya setia atau tidak setia, saya sudah bahagia. Apa yang terjadi? Malah sebabnya jadi ikutan. Nah, ini yang jarang dibahas. Dan saya bagikan ini, tidak usah bayar, tidak usah ikut pelatihan, dibagikan gratis. Ini yang disebut dengan lompatan kuantum di dunia energi. Jadi sekarang kita menciptakan akibatnya aja dulu. Contoh, rumah baru belum ada. Sudah, ciptakan aja. Duduk, dahinya imajinasi, dadanya visualisasi. Dahi dan dada diselaraskan. Ini kekuatan energi cuma satu, ini kekuatan energi 5.000. Maka dikasih rasa. Contoh gini, ya. Jadi kita menciptakan rumah, merasakan seolah-olah rumah itu sudah ada, sudah terjadi. Akibat atau sebab? Akibat. Anehnya, si sebabnya nanti menyesuaikan diri.